历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Andai saja ia lebih cepat membantu Qin Yang menemukan keluarga pedang, dan melindungi mereka. Mengingat hal itu, Kaisar Yan hanya bisa menghela napas dalam hati. Yan Beichen. Qin Yang menatap Yan Beichen dan bertanya, apakah Yan Guifan sudah masuk sekte Jianghe? Ya, dan semua ini berkat bantuan Tuan Qin, jawab Kaisar Yan sambil menangkupkan tangan. Yan Guifan lebih cerdas darimu. Mendengar ini, Kaisar Yan hanya bisa tersenyum pahit dalam hati. Tuan Muda Qin, mulai hari ini kota Ganing akan berada di bawah kendali keluarga pedang. Bahkan keluarga pedang boleh menggunakan kota ini sebagai pondasi untuk mendirikan kerajaan. Aku tidak akan ikut campur atas nama kerajaan Nanyan. Qin Yang mengangguk mendengarnya. Kemudian ia menoleh ke arah Jian Mingshan dan Jian Changsong. Xiao Ming sedang menerima warisan dari leluhur kalian. Mungkin butuh beberapa hari. Selama waktu itu, aku akan tinggal di rumah ini. Baik, baik. Jian Mingshan mengangguk cepat-cepat, pria tua berusia puluhan tahun itu terlihat gembira seperti anak kecil. Qin Yang menatap orang banyak dan berkata, jika tidak ada hal penting lagi, silakan bubar. Semua orang pun menghela napas lega. Berada di dekat Qin Yang, rasanya benar-benar membuat sulit bernapas. Kaisar Chu, Kaisar Di, Kaisar Yan, tunggu dulu. Qin Yang tiba-tiba berseru, menatap ketiganya, lalu berkata, bagaimanapun juga, kalian adalah raja dari negeri-negeri perbatasan. Kalian seharusnya mengetahui lebih banyak tentang tanah Jiuyo sekarang. Mungkin kalian tahu sesuatu mengenai tanah Jiuyo. Qin Yang berbicara perlahan, selama puluhan ribu tahun ini, apakah ada sekte-sekte baru yang muncul di tanah Jiuyo? Mendengar ini, ketiganya saling pandang. Kaisar Chu pun maju dan berkata, Tuan Muda Qin, saya teringat akan sebuah sekte. Sebuah sekte? Qin Yang memandang Kaisar Chu. Sekte Jie Chen. Kaisar Chu berkata perlahan, sekte ini bisa dikatakan sebagai bintang baru yang sedang naik daun, dan berkembang sangat pesat di tanah Jiuyo. 4 sekte besar, Pavilion Shengdan, serta keluarga kuno dan negara kuno, tampaknya agak takut terhadap sekte ini. Sekte Jie Chen? Mendengar ini, penjaga tua di samping membuka matanya. Qin Yang bergumam pada dirinya sendiri, sekte Jie Chen, benar-benar nama yang bagus. Ketiga Kaisar Chu tampak bingung saat ini, bertanya-tanya untuk apa Qin Yang menanyakan hal itu. Kerumunan akhirnya bubar, dan kediaman pedang kembali seperti semula. Satu-satunya perbedaan kali ini adalah bahwa ada tamu agung yang tinggal di kediaman pedang. Yang lebih mencolok adalah bahwa selama masa ini, keluarga pedang benar-benar kekurangan tenaga. 3 keluarga, keluarga Gan, keluarga Lei, dan keluarga Fen sepenuhnya diambil alih oleh keluarga pedang. Meskipun mendapat bantuan dari kerajaan perbatasan Nanyan, keluarga pedang hampir mengirimkan orang untuk mengurus berbagai urusan besar dan kecil, sampai-sampai mereka sangat kewalahan. Namun, semua orang di kediaman pedang merasa sangat bahagia. Dari berada di ambang kepunahan menjadi penguasa sebuah kota, tak ada yang bisa menggambarkan perasaan dari perubahan sebesar itu. Di aula leluhur keluarga pedang, Jian Xiaoming sedang menerima warisan, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Qin Yang tinggal di kediaman pedang, bersama Lao Wei, Shen Wenxuan, dan Xiao Qing yang menunggu dengan tenang. Ye Ziqing, Yun Xuang-er, dan Ling Xiaofei semuanya dikawal ketiga sekte besar oleh penjaga tua, yang kemudian tinggal beberapa hari di sana karena khawatir akan keselamatan mereka. Waktu berlalu perlahan, dan hati Qin Yang pun semakin tenang. Selama waktu ini, ia terus menstabilkan dantiannya, sehingga hingga kini, ia masih berada di tingkat pertama alam bela diri bumi. Namun, kini setelah mencapai alam bela diri bumi, ia menghadapi masalah baru, yaitu penempaan tubuh. Dalam perjalanan seni bela diri, tubuh selalu menjadi fondasi utama. Jika tubuh tidak cukup kokoh, sulit untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tubuh paduan yin yang-nya kini telah mencapai tingkat Dzogchen, tetapi kekuatan tubuh emas masih belum cukup untuk alam bela diri bumi. Saat ini, Qin Yang menutup mata dan bermeditasi di halaman, memilih seni tubuh mana yang akan ia latih. Setelah menyaring berbagai pilihan dalam pikirannya, Qin Yang akhirnya memilih sebuah teknik tubuh. Tubuh petir giok. Qin Yang akhirnya memutuskan.
Selama ini ia telah melatih tubuh paduan yin yang, dan kekuatan fisiknya sudah sangat kuat. Namun, meskipun kuat, teknik ini masih kurang dalam daya ledak. Dan tubuh petir giok ini bisa menutupi kekurangan tersebut. Dalam benak Qin Yang, berbagai teknik tubuh petir giok muncul satu persatu. Tubuh petir giok terbagi menjadi 7 tingkat. Tingkat 1 hingga 3, cahaya busur petir, bola roh petir, dan lautan sumber petir. Tingkat pertama adalah mengkondensasi cahaya busur petir. Saat petir meledak, cahaya busur akan muncul. Tingkat kedua adalah membentuk bola roh menjadi bola petir. Dengan kekuatan petir, kumpulkan bola roh dan ledakan dengan dahsyat. Tingkat ketiga, kumpulkan lautan sumber petir. Saat lautan sumber mencapai 100%, kekuatan petir yang tak terbatas, cukup untuk mengguncang sampai mati, seorang ahli tingkat 9 alam bela diri bumi. Qin Yang bergumam pelan. Untuk melatih tubuh petir giok, diperlukan roh petir untuk menyempurnakan dan meningkatkan konsentrasi kekuatan tubuh. Mengingat hal ini, Qin Yang mengangguk ringan. Benda-benda spiritual surgawi dan duniawi, seperti roh petir, mirip dengan api binatang. Beberapa binatang roh memiliki roh petir di dalam tubuhnya. Yang lebih tinggi lagi adalah petir surgawi dan petir ilahi, yang hanya bisa didapat melalui keberuntungan. Petir surgawi berasal dari atas 9 surga, dengan syarat kemunculan yang ketat, tetapi kekuatannya luar biasa. Bahkan dibandingkan dengan kekuatan petir dari binatang suci, atau binatang ilahi, petir surgawi, jauh lebih kuat. Untuk melatih 3 tingkat pertama dari tubuh petir giok, cukup dengan roh petir. Tampaknya ketika pergi ke tanah Jiuyo, dan menyeberangi pegunungan Jiuyo, itu akan membantu untuk melatih tingkat pertama tubuh petir giok. Setelah menetapkan niat, Qin Yang menutup mata dan bermeditasi, mulai melatih tubuhnya. Waktu berlalu perlahan. Setelah tinggal 2 bulan di kediaman pedang, Jian Xiaoming akhirnya menyelesaikan penerimaan warisannya. Hari itu, aula kediaman pedang, penuh sesak, sangat meriah. Semua keluarga dari kota Ganing hadir, banyak tokoh bermunculan satu persatu. Selamat kepada tetua Jian, kepala keluarga pedang. Selamat, selamat. Mulai sekarang, keluarga pedang bisa dikatakan sebagai pemimpin kota Ganing, dan kami semua akan mengikutinya. Ucapan selamat terus terdengar. Jian Mingshan dan Jian Changsong tersenyum bahagia. 1 langkah ke neraka, 1 langkah ke surga. Keluarga pedang kini telah melangkah ke surga. Xiaoming, Xiaoming. Melihat Jian Xiaoming menjamu tamu, Jian Changsong bertanya, di mana Tuan Qin Yang? Tuan Qin? Ia bilang tidak suka keramaian dan sedang menyendiri di halaman belakang, jadi tidak akan datang. Jian Xiaoming kini bertubuh gemuk, berambut pendek dan tampak penuh semangat, mengenakan seragam militer biru. Meskipun gemuk, ia terlihat cekatan dan percaya diri. Ayah, setelah perjamuan hari ini selesai, aku akan mengikuti Tuan Qin ke tanah Jiuyo. Ini adalah amanat leluhur kita. Bagus. Jian Changsong menepuk bahu putranya dan berkata, jika kamu seekor elang, maka terbanglah tinggi. Kini kamu telah menerima warisan leluhur, dan mencapai tingkat 9 alam jiwa, sudah saatnya untuk mengembara. Ya, anakmu takkan mengecewakan kepercayaan ayah. Keluarga pedang penuh keramaian dan keriuhan. Di halaman belakang kediaman pedang, Qin Yang menghela napas lega dan berdiri. Aku sudah cukup memahami tingkat pertama dari tubuh petir giok. Setelah bertahun-tahun, rasanya memang agak kaku. Qin Yang berkata perlahan, Lao Wei, Wen Xuan, bersiaplah untuk pergi. Baik. Perjamuan di kediaman pedang berakhir menjelang malam, dan 4 orang itu meninggalkan kediaman pedang dan kota Ganing dengan kereta. Namun, pada saat yang sama, di menara kota Ganing, beberapa sosok berdiri diam. Yan Beichen, Yan Pingseng, dan Yan Guilu, ayah dan anak, memandang ke arah kepergian Qin Yang dan lainnya, dalam diam. Akhirnya mereka pergi. Yan Beichen menghela napas, memecah keheningan. Dalam hidupku, aku ingin memberitahumu, saat kamu berlatih di pavilion pedang nanti, jangan lupa untuk mendekatkan diri pada Qin Yang. Yan Beichen berpesan, anak itu pasti akan menjadi tokoh luar biasa di masa depan. Belum 2 tahun berlalu, ia telah melintasi dari kota Lingyun di Kekaisaran Beiming, dan mengguncang seluruh benua Jiuyo. Anak itu bukan orang biasa. Baik. Yan Pingseng mengangguk.
Jika kita bisa menjalin hubungan baik dengan Qin Yang, maka keluarga yang kita akan aman selama ratusan bahkan ribuan tahun. Mendengar kata-kata ayah mereka, Yan Guilu dan Yan Pingsheng sama-sama mengangguk. Ayah. Yan Guilu tak bisa menahan diri dan bertanya, lalu siapa orang tua yang bersama Qin Yang itu? Sejak kapan di benua Jiuyo ada tokoh sehebat itu? Marga Wei, aku benar-benar tidak tahu. Mungkin ia adalah tokoh dari tanah Jiuyo. Yan Beichen menghela napas, tapi sejauh yang aku tahu, di Jiuyo, orang sekuat itu seharusnya sudah terkenal. Dikatakan bahwa, puluhan ribu tahun lalu, pernah ada seorang kuat bermarga Wei yang begitu perkasa, bahkan Yang Mulia Qing Yun sangat menghormatinya. Bisa jadi, orang tua itu adalah pelayan tua dari Kaisar Agung Jiuyo itu. Pelayan tua? Jika pelayan tuanya saja begitu kuat, seberapa dahsyat Kaisar Agung Jiuyo di masa lalu? Namun, semua itu bukan lagi hal yang bisa mereka pikirkan. Ketika Qin Yang meninggalkan perbatasan Nanyan, mereka hanya perlu melindungi keluarga pedang agar tidak ditindas. Sisanya bukan lagi urusan yang perlu mereka khawatirkan. Jika Yan Guifan dapat berlatih dengan lancar di sekte Jiang'e tanah Jiuyo, maka itu akan menjadi peluang bagi kerajaan Nanyan untuk masuk ke tanah Jiuyo dan mendirikan sekte. Saat ini, di perbatasan Nanyan, di antara hutan pegunungan, 4 sosok duduk melingkar di sekitar api unggun. Saudara muda Qin, kemana kita akan pergi di tanah Jiuyo? Ke sekte Qing Yun. Sekte Qing Yun? Sekte macam apa itu? Apakah kuat? Tidak tahu. Ah, tidak tahu? Lalu kamu berani pergi. Kalau ternyata mereka sangat kuat dan menolak kita, bukankah perjalanan kita ini sia-sia? Di dekat api unggun, Jian Xiaoming terus saja berbicara, bertanya tanpa henti, sementara Qin Yang hanya menjawab singkat. Saudara muda Qin, aku lebih tua darimu, panggil saja kakak Qin. Oh, kakak Qin. Wen Xuan. Qin Yang tak tahan dan menoleh ke Shen Wen Xuan. Shen Wen Xuan memberi hormat dan berkata, apa perintah tuan? Ambilkan aku jarum. Untuk apa mencari jarum, kakak Qin? Tanya Jian Xiaoming. Untuk menjahit mulutmu. Mendengar ini, Jian Xiaoming langsung menutup mulut, dan tertawa kecil dengan wajah tidak rela. Melihat adegan itu, Lao Wei dan Shen Wen Xuan tidak bisa menahan senyum. Sepanjang perjalanan ini, Jian Xiaoming memang terlalu banyak bicara. Setelah hening sejenak, Jian Xiaoming tak tahan dan berkata lagi, kakak Qin, aku masih belum tahu, apa itu benua Jiuyo dan apa itu tanah Jiuyo? Bisa kamu jelaskan padaku? Mendengar ini, Qin Yang benar-benar tak bisa berkata-kata. Pemuda ini memang cerewet. Baiklah. Saat itu juga, Qin Yang mengarahkan jarinya, dan seberkas aura spiritual memancar keluar, mengelilingi tanah di bawah kakinya, membentuk lingkaran berdiameter 1 meter. Bagian ini adalah benua Jiuyo tempat kita berada sekarang. Qin Yang lalu menggambar lingkaran lain berdiameter 0,5 meter di dalam lingkaran pertama. Bagian ini ditempati oleh kerajaan-kerajaan besar, kerajaan atas, dan kekaisaran. Inilah yang sering kita sebut sebagai benua Jiuyo. Tapi sebenarnya, lebih tepatnya ini adalah wilayah luar dari benua Jiuyo. Dan lingkaran di tengah adalah tanah Jiuyo, inti dari benua Jiuyo. Wilayah dalam ini dikelilingi oleh pegunungan Jiuyo. Pegunungan Jiuyo membagi seluruh benua Jiuyo menjadi lingkaran dalam dan lingkaran luar. Tujuan perjalanan kita kali ini adalah menuju lingkaran dalam, yaitu tanah Jiuyo. Di dalamnya, ada 4 sekte teratas, Jiang'e, sekte Dewa Matahari, kediaman Raja Suci, dan sekte Neter. Tentu saja, masih ada lainnya seperti Pavilion Shengdan, keluarga kuno, dan negara kuno, yang kekuatannya tidak kalah dari 4 sekte itu. Keempat sekte besar ini disebut sekte tingkat 1, lalu ada sekte tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Mendengar penjelasan sabar dari Qin Yang, baik Lao Wei maupun Shen Wen Xuan tampak tercengang. Jarang mereka melihat Qin Yang begitu sabar dan rinci. Namun melihat ekspresi Jian Xiaoming, keduanya mulai mengerti. Qin Yang memang orang yang sangat berhati nurani. Lao Wei pun paham bahwa sang Kaisar Agung dulunya memang seperti ini. Bahkan setelah bereinkarnasi 9 kali, hatinya yang murni tak pernah berubah. Gila, gila, seru Jian Xiaoming kagum. Kalau begitu, luas tanah Jiuyo hampir sama dengan seluruh wilayah sekitarnya.
Astaga, aku baru tahu bahwa kerajaan perbatasan Nanyan memiliki populasi ratusan juta dan wilayahnya sangat luas. Tapi ternyata itu hanya satu dari ribuan kerajaan di tanah Jiuyo. Aku tidak menyangka tanah Jiuyo begitu besar. Ada banyak hal yang tidak kamu duga. Qin Yang mengetuk kepala Jian Xiaoming dan berkata, latihan dalam bela diri adalah mengejar kekuatan tertinggi. Ini adalah hukum rimba. Orang menuju tempat tinggi, air mengalir ke tempat rendah. Tanah Jiuyu adalah inti dari seluruh benua Jiuyu. Kaya akan aura spiritual dan sumber daya, sangat menguntungkan untuk berlatih. Jadi, di tanah Jiuyu, bahkan sekte tingkat 3 pun, hanya menerima murid di ranah spiritual. Mendengar ini, mulut Jian Xiaoming menganga tak bisa menutup. Ngomong-ngomong, Kakak Qin, kamu menguasai astronomi, geografi, alkimia, penempaan senjata, formasi. Apa pertanyaannya? Qin Yang menyela. Hehe, aku ingin tahu, setelah ranah jiwa, apalagi ranah selanjutnya? Aku tanya pada ayah dan kakekku, mereka hanya tahu sampai ranah bela diri surgawi, dan tidak banyak tahu soal ranah Tianyuan. Qin Yang menyipitkan mata dan berkata, Lao Wei, jelaskan padanya. Baik. Lao Wei memberi hormat, lalu menjelaskan sambil tersenyum. Untuk seorang pejuang, harus tahu 9 ranah dasar, dan 4 ranah spiritual utama. Itu pasti sudah diketahui oleh Tuan Muda Jian. Ya. Setelah 4 ranah spiritual utama, ada ranah bela diri bumi. Di tingkat ke-9 dari ranah ini, Dantian akan terbentuk. Dantian menyimpan aura spiritual yang sangat banyak, dan seorang pejuang dapat terbang di udara. Setelah ranah bela diri bumi, ada ranah bela diri surgawi atau ranah Tianwu. Di ranah ini, terdapat 7 perubahan. Setiap perubahan berarti peningkatan kekuatan. Di tahap ini, Dantian berubah menjadi lautan inti atau Danhai, yang lebih besar dan kuat. Setelah ranah bela diri surgawi, barulah masuk ke ranah Tianyuan. Ranah ini terdiri dari 3 tahap kecil, dan 3 tahap besar, total 6 tingkat. Perubahan pada ranah Tianyuan bukan pada jumlah aura, tapi kualitasnya. Jian Xiaoming tertegun dan berkata, perubahan kualitas? Ya, misalnya, aura di ranah bela diri surgawi, bisa menghancurkan pohon sepanjang 10 kaki, tapi di ranah Tianyuan, aura yang sama bisa menghancurkan pohon ratusan kaki. Begitulah perubahan aura. Aku mengerti, jadi lebih murni dan lebih kuat. Hampir benar. Lao Wei melanjutkan, setelah ranah Tianyuan, ada ranah Tongtian. Ranah ini terdiri dari 5 perubahan, dan setiap tingkat adalah perubahan. Aura spiritual akan memicu perubahan fisik, seakan kembali ke kondisi kuno. Setelah ranah Tongtian, ada ranah transformasi dewa. Ranah transformasi dewa memiliki 9 tingkat, dan itu adalah ranah tertinggi di tanah Jiuyo. Untuk naik 1 tingkat saja, ibarat mendaki gunung setinggi langit. Jian Xiaoming mendengarkan dengan penuh antusias. Ranah bela diri bumi 9 tingkat, ranah Tianwu 7 tingkat, ranah Tianyuan 6 tingkat, ranah Tongtian 5 tingkat, ranah transformasi dewa 9 tingkat. Jian Xiaoming tak bisa menahan diri untuk tidak berkata, inilah seni bela diri sejati. Sekarang, aku baru berada ranah jiwa tingkat 9, masih sangat lemah. Di tanah Jiuyo, mungkin aku akan mati hanya dengan 1 tamparan. Jian Xiaoming tiba-tiba berdiri, menggenggam pedang Yingan dengan erat. Tiba-tiba, pedang panjang itu ditarik keluar, suara pedang menembus langit malam. Aku, Jian Xiaoming, dengan pedang Yingan di tanganku, akan tumbuh menjadi seorang raja pedang di benua Jiuyo, melampaui leluhurku. Melihat tekad dan semangat Jian Xiaoming, Qin Yang tersenyum tipis. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Sambil berbisik, di bawah langit malam yang bertabur bintang, Qin Yang memandangi gemerlap bintang di langit dan bergumam. Suatu hari nanti, aku juga akan berdiri di atas galaksi 9 surga, dan memandang ke seluruh dunia dari atas. Selama hampir 3 bulan, keempat orang itu menaiki kereta dan menempuh perjalanan menuju pegunungan Jiuyo. Pegunungan Jiuyo, yang mengelilingi tanah Jiuyo, membentang tanpa akhir dan membentuk lingkaran dengan lebar mencapai ratusan mil. Di pegunungan Jiuyo, terdapat binatang roh dari tingkat 1 hingga tingkat 5, bahkan terdapat banyak peninggalan kuno dari jutaan tahun yang lalu, serta berbagai macam harta alam yang langka. Terlalu banyak rumor tentang pegunungan Jiuyo.
Ada yang mengatakan bahwa seekor naga turun dari langit dan duduk di tempat ini. Dan seiring waktu, wilayah ini berubah menjadi pegunungan yang abadi. Ada pula yang mengatakan bahwa galaksi 9 surga jatuh di sini, menjadikan tanah pegunungan Jiuyo dipenuhi oleh binatang roh dan harta langit dan bumi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah formasi alam semesta yang dipraktikkan oleh seorang ahli pengorbanan dari zaman terakhir, menggunakan langit sebagai petunjuk dan bumi sebagai lambang, dan melalui perubahan zaman, terbentuklah seperti sekarang. Singkatnya, berbagai macam cerita beredar, entah benar atau tidak. Melihat pegunungan yang menjulang megah, gunung-gunung berdiri tinggi, ujungnya tak terlihat, membuat orang yang berdiri di kaki gunung tampak sekecil semut. Jian Xiaoming tak kuasa menahan perasaannya. Suatu hari nanti, aku akan berdiri di puncak gunung, mengacungkan pedangku ke Jiuyo, dan berteriak, siapa lagi yang berani menantangku? Menurutku kamu sakit jiwa. Shen Wenxuan mengetuk kepala Jian Xiaoming dan tersenyum. Hati-hati, nanti dipukul oleh guru. Haha, aku belum selesai, kata Jian Xiaoming sambil tertawa kecil, siapapun yang berani menyentuh kakak Qin, akan aku bunuh tanpa ampun. Akulah Master Pedang Xiaoming. Master Pedang Xiaoming? Mendengar ini, Qin Yang dan yang lainnya memandang Jian Xiaoming seolah-olah dia orang bodoh. Namun Jian Xiaoming tak memperdulikannya. Penjaga tua? Qin Yang berkata, kamu pergi lebih dulu ke Tanah Jiuyo untuk mencari informasi tentang Sekte King Yun. Aku akan tinggal di sini sebentar. Tuanku, aku sudah mencarinya, kata Lao Wei sambil menangkupkan tangan dan tersenyum. Sekarang, Sekte King Yun memang masih ada, tetapi sudah benar-benar hancur. Qin Yang menatap Lao Wei dalam-dalam, namun tidak berkata lebih lanjut. Kalau begitu, selama beberapa hari ke depan, kita akan berlatih di pegunungan Jiuyo. Ingat, jangan terlalu jauh masuk ke dalam. Xiaoming. Kakak Qin. Qin Yang mengangguk dan berkata, kamu berlatih di bagian pinggiran, bunuh binatang roh tingkat 4 ke bawah, dan asah ilmu pedangmu. Warisan dari leluhurmu tidak boleh sia-sia. Baik. Wenxuan. Murid di sini. Qin Yang kembali berkata, di pegunungan Jiuyo, banyak tumbuhan obat spiritual. Kamu bisa mulai mempraktikkan dandian Jiuyuan yang baru saja kuberikan. Lao Wei akan melindungi kalian. Kalian berdua jangan terlalu jauh menyebar. Baik. Setelah memberikan perintah, Qin Yang berbalik dan hendak pergi. Kakak Qin, bagaimana denganmu? Aku? Qin Yang berkata perlahan, aku perlu menyempurnakan sebuah teknik fisik, jadi untuk sementara waktu kita berpisah. Kita akan bertemu lagi sebulan lagi. Saat itu, kita akan langsung melewati celah gunung dan masuk ke Tanah Jiuyo. Guru, bukankah terlalu berbahaya jika Anda sendiri? Jika kamu sempat mengkhawatirkanku, lebih baik gunakan waktumu untuk berlatih alkimia. Qin Yang kembali berkata, baiklah, kita berpisah dulu. Lao Wei, lindungi mereka. Siap. Begitu Qin Yang selesai berbicara, dia menaiki lembu hijau dan menghilang. Shen Wenxuan dan Jian Xiaoming masih tampak khawatir. Jangan khawatir. Melihat wajah mereka yang cemas, Lao Wei berkata perlahan, tak ada yang lebih mengenal pegunungan Jiuyo daripada dia. Boom! Di pegunungan Jiuyo, di luar sebuah lembah, terdengar suara ledakan keras. Sebuah sosok setinggi 5 meter, jatuh ke tanah dengan keras. Ular piton petir ungu, selesai. Qin Yang menghembuskan napas, dan aura perlahan-lahan menghilang dari ujung jarinya. Piton petir ungu adalah binatang roh tingkat 5. Inti binatangnya mengandung kekuatan petir yang sangat kaya. Petir roh seperti ini sangat cocok untuk memperkuat tubuh petir giok. Duduk bersila di tanah, Qin Yang menjaga kejernihan pikirannya. Saat itu, teknik kultivasi tubuh dan jiwa petir giok dijalankan, dan energi spiritual dalam tubuhnya perlahan mengalir. Memegang inti binatang piton petir ungu di tangannya, Qin Yang menghembuskan napas perlahan. Suara petir yang tertahan meledak di dalam tubuh Qin Yang. Suara yang mengamuk itu datang bergelombang, seakan ingin meledakkan tubuhnya. Kegelisahan itu terus berlanjut hingga setengah hari lamanya sebelum akhirnya mereda. Boom! Qin Yang membuka matanya, menghembuskan napas, dan suara petir terdengar dari mulutnya. Tingkat pertama, kilat lengkung petir, berhasil.
Dengan sekali ayunan tangan, meskipun tampak kosong, suara petir tiba-tiba terdengar, dan hutan di depannya meledak saat itu juga. Sebuah celah besar, sepanjang 5 meter, tiba-tiba muncul. Xiao Qing yang berada di samping tiba-tiba mengangkat kepalanya, menyipitkan mata, dan akhirnya menundukkan kepala kembali. Seolah-olah, hal itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan baginya. Dalam 10 hari, tubuh petir giok berhasil disempurnakan, lebih cepat dari yang kuduga. Qin Yang cukup puas, lalu menatap Xiao Qing yang malas. Xiao Qing, kalau begitu, mari kita mulai jalan kultivasimu. Mendengar itu, mata lembu Xiao Qing membelalak, menatap Qin Yang dengan ekspresi mengerikan. Nenek moyangmu adalah Changqing Kuiniu, leluhur Kuiniu Changqing, yang merupakan binatang suci dari jenis Kuiniu. Jika darahmu bisa bermutasi, di masa depan kamu bisa naik tingkat menjadi binatang suci, bahkan binatang ilahi, dan bisa berubah bentuk menjadi manusia. Saat itu, kecepatan kultivasimu akan meningkat pesat. Mendengar suara tipu daya Qin Yang, Xiao Qing tetap tak bergeming. Sepertinya tidak bisa dibujuk dengan kata-kata, maka satu-satunya cara adalah dengan paksaan. Begitu kata-kata itu keluar, Xiao Qing langsung kaget, menegakkan tubuhnya, dan menatap Qin Yang dengan penuh kepatuhan. Kalau begitu, mari kita mulai. Qin Yang tersenyum dan berkata, aku ingat di sekitar sini ada wilayah macan gurun hitam, pergilah dan tantang dia. Mendengar ini, Xiao Qing langsung mengeluh, namun tetap pergi dengan terpaksa. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Qin Yang membawa Xiao Qing, tidak masuk terlalu jauh ke dalam pegunungan Jiuyo, melainkan terus mencari binatang roh tingkat 5 untuk membantu Xiao Qing mengasah kekuatannya. Sekalian, dia juga memburu binatang roh, yang memiliki atribut petir tingkat 5, untuk meningkatkan kekuatan tubuh petir giok. Kini, di permukaan tubuhnya, tersebar kekuatan tak kasat mata, seolah ada awan petir yang terkumpul di dalam tubuhnya, dan bisa meledak kapan saja. Pada hari itu, saat matahari membumbung di langit, Qin Yang membuka matanya, menghembuskan napas ringan, dan bangkit berdiri. Setelah semalam berlatih, akhirnya kali ini, ia berhasil mencapai tingkat kedua dari ranah bela diri bumi. Kali ini, ia benar-benar menguras kekuatannya. Selama hampir setengah tahun, ia hampir tidak berfokus pada peningkatan ranahnya, melainkan menjelajah ke berbagai penjuru benua. Baru pada bulan ini, ia mulai kembali berlatih. Xiao Qing, bersiaplah. Sudah waktunya bergabung dengan Wen Xuan dan yang lainnya, teriak Qin Yang. Xiao Qing juga telah mengalami siksaan berat darinya selama beberapa hari terakhir. Dia tampak jauh lebih kurus akibat pertempuran setiap hari. Yang lebih penting, tubuhnya kini terlihat jauh lebih gesit. Ketika mereka sampai di aliran sungai, Qin Yang berdiri di tepi dan memandang pantulan dirinya di air. Kini, ia hampir bisa dikatakan masuk dalam jajaran pemuda. Sudah 2 tahun sejak ingatannya dibuka kembali. Qin Yang menghela napas perlahan saat memandangi bayangannya di air. Namun, di mata Qin Yang, pantulan di air itu terus berubah. Dari wajah yang lembut dan halus, perlahan-lahan berubah menjadi wajah yang cantik. Biur. Tiba-tiba terdengar suara air mengalir pecah, dan sesosok cantik muncul di depan Qin Yang. Saat tubuh itu muncul dari dalam air, pakaian putih Qin Yang pun ikut basah kuyup. Namun, di hadapannya ada sosok, tanpa mengenakan sehelai benang pun. Itu adalah seorang gadis muda yang cantik. Pada saat itu, Qin Yang sempat tertegun, matanya melirik ke arah gadis itu. Xiao Qing yang berada di belakangnya, juga membelalakan mata, menatap tubuh sang gadis dengan saksama. Bahkan kepala bantengnya hampir tercebur ke air. Lin Weiyu pun benar-benar terdiam karena kaget. Ia sedang dikejar dan terpaksa melompat ke sungai ini. Namun, ia malah bertemu kawanan ikan naga di dalam air, dan hampir terkoyak. Setelah berhasil lolos dari kejaran, dan hendak naik ke daratan, siapa sangka, ia malah bertemu dengan orang mesum. Bukan 1, tapi 2. Yang satu bahkan seekor banteng, dan tatapan keduanya benar-benar tidak tahu malu. Sungguh menjijikan. Teriakan nyaring menggema di seluruh hutan. Lin Weiyu buru-buru menutupi dadanya dengan kedua tangan, setengah berjongkok di air sambil berteriak, "Siapa kalian?" "Dasar mesum." "Tunggu." "Mesum?" Qin Yang menatap gadis di depannya dan berkata, "Nona, aku tadi sedang mengagumi ketampananku di tepi sungai."
Sepertinya, kamu yang tiba-tiba muncul dan menggangguku kan? Tidak tahu malu. Kamu benar-benar tidak tahu malu, teriak Lin Weiyu. Aku ini terpaksa lari ke tempat ini, dan semua ini terjadi tanpa aku inginkan. Tapi kamu malah terus melihat. Seolah aku sangat ingin melihatmu saja. Qin Yang membalikkan badan. Tunggu dulu. Lin Weiyu tiba-tiba berteriak. Aku tidak membawa pakaian. Pinjamkan aku satu pakaianmu. Qin Yang menggeleng dan kembali membalikkan badan. Siapa suruh kamu membalikkan badan? Kalau tidak membalikkan badan, bagaimana aku melemparkan pakaian? Taruh saja di tepi, seru Lin Weiyu cepat. Aku akan keluar dan memakainya sendiri. Qin Yang menghela napas, lalu meletakkan pakaiannya di tepi dan berbalik pergi. Tunggu dulu, jangan terlalu cepat. Ada apa lagi? Qin Yang kembali berbalik dan mengerutkan kening. Lin Weiyu buru-buru menutupi dadanya, setengah berjongkok di air, lalu menunjuk ke satu arah dan berkata, usir juga banteng mesum itu. Qin Yang melirik Xiao Qing dan langsung menepuk dahinya. Dasar banteng bodoh, benar-benar mempermalukan dirinya. Kepala Xiao Qing saat ini sudah tenggelam ke dalam air, dan matanya membulat merah. Xiao Qing, ayo pergi, serunya. Namun Xiao Qing tetap diam tak peduli. Mau pergi tidak? Qin Yang langsung menarik ekor Xiao Qing dan menyeretnya pergi tanpa banyak bicara. Di tepi sungai, wajah Lin Weiyu memerah. Sejak kecil, tak pernah ada yang memperlakukannya semesum tadi. Tapi sekarang, di bawah pohon kuno, Xiao Qing menggelengkan kepala untuk menghilangkan air di tubuhnya. Dasar banteng mesum. Kamu tidak belajar hal baik dariku, malah belajar mengintip tanpa diajari? Qin Yang menegurnya sambil tertawa. Xiao Qing menengadah tidak terima, dan menatap Qin Yang dengan pandangan mencemooh. Kenapa menatapku begitu? Begitu kata-kata itu keluar, di balik pohon, sosok berjalan sempoyongan hampir jatuh ke tanah. Sekejap, mata mereka saling bertemu, dan keduanya terdiam. Canggung, benar-benar canggung. Namamu siapa? Tanya Lin Weiyu. Namaku Lin Weiyu, berasal dari Jiang'e, tanah Jiuyu. Qin Yang, dari Kekaisaran Beiming. Qin Yang duduk dan tidak berkata banyak. Apa yang terjadi hari ini, hanya kamu, aku, dan si banteng itu yang tahu. Kalau sampai ada orang keempat yang tahu, aku akan membunuhmu, ucap Lin Weiyu dengan nada tegas. Namun, dari ekspresinya, ancaman itu lebih terkesan lucu daripada menakutkan. Tenang saja, kita tidak saling kenal, tak perlu bicara terlalu banyak. Qin Yang tersenyum tipis. Kalau begitu, aku pamit dulu. Tunggu. Qin Yang menoleh. Ya? Aku sedang lemah sekarang. Para pengejarku tidak akan membiarkanku lolos. Bisakah kamu melindungiku sampai ke tanah Jiuyu? Tenang, aku tidak menyuruhmu melindungiku secara cuma-cuma. Lin Weiyu buru-buru berkata, ini ada 1000 batu roh, anggap saja uang muka. Nanti kalau kamu berhasil mengantarku dengan selamat, akan aku beri 1000 lagi. Mendengarnya, Qin Yang sedikit mengernyit. Aku tahu, kamu mungkin merasa, 1000 batu roh itu sedikit, tapi lihat baik-baik, ini adalah batu roh murni. Lin Weiyu menjelaskan, batu roh yang beredar di Kekaisaran, negara atas, atau wilayah perbatasan luar tanah Jiuyu, itu barang cacat. Aura di dalamnya tidak murni dan tidak bisa dibandingkan dengan batu roh di sini. Batu roh ini sangat kaya akan aura, hampir tanpa kotoran. Kamu tentu tahu, betapa pentingnya kualitas batu roh dalam latihan. Qin Yang tentu tahu itu. Di tanah Jiuyu, batu roh yang digunakan sekte-sekte, adalah batu berkualitas tinggi, penuh aura, dan sangat sedikit mengandung kotoran. Sementara batu roh yang dikirim keluar, hanyalah sisa dari sekte-sekte dalam. Karena itu, batu roh di tanah Jiuyu, dianggap sebagai ukuran nilai yang berbeda. 1000 batu roh di Jiuyu, cukup untuk membeli senjata roh tingkat 5. Aku tidak butuh batu roh, jawab Qin Yang perlahan. Lalu kamu butuh apa? Apapun yang kamu butuhkan, akan aku berikan, kata Lin Weiyu cepat. Dia bisa menilai bahwa Qin Yang seumuran dengannya, dan pasti punya kemampuan untuk berani menjelajahi pegunungan Jiuyu sendirian.
Sekarang kekuatannya telah menurun, jika bertemu bahaya lagi, dia tidak bisa melindungi dirinya. Qin Yang tidak tampak seperti orang jahat, jadi dia percaya padanya. Lagi pula, kalau memang Qin Yang jahat, saat ia muncul dari air, dia pasti sudah melompat dan menyerangnya. Kalau Qin Yang tahu bahwa standar penilaian Lin Weiyu seperti itu, dia pasti hanya bisa tersenyum kecut. Aku butuh Lei Yuanxi, atau inti binatang dari binatang spiritual beratribut petir, kata Qin Yang perlahan saat itu. Semakin banyak, semakin baik. Semakin banyak yang kamu berikan, semakin aku akan menjamin keselamatanmu. Lei Yuanxi. Mendengar ini, Lin Weiyu memandang Qin Yang dengan terkejut. Apa kamu tahu satu batu Lei Yuan bernilai puluhan ribu batu roh? Permintaanmu terlalu besar. Dibandingkan dengan nyawamu, menurutku Lei Yuanxi tidak ada apa-apanya kan? Mendengar ini, Lin Weiyu menggertakkan giginya. Baiklah, ambil saja. Dengan sebuah lemparan, sebuah batu Lei Yuan bundar, jatuh ke tangan Qin Yang. Melihat ekspresi Lin Weiyu yang penuh keengganan, Qin Yang tersenyum dan berkata, kamu benar-benar polos dan bodoh. Hah? Apa maksudmu? Kamu memberikanku Lei Yuanxi begitu saja. Kalau nanti kamu dalam bahaya, aku bisa saja meninggalkanmu begitu saja. Mendengar ini, wajah Lin Weiyu sedikit berubah dan berkata, kamu tidak akan begitu kan? Aku bukan orang seperti itu. Tapi, jangan bodoh seperti itu lagi lain kali. Aku mengerti. Lin Weiyu mengangguk, lalu seketika bereaksi, dan menatap Qin Yang sambil memaki. Yang bodoh itu kamu. Kamu dan sapi hijau itu sama-sama bodoh. Hah? Qin Yang terkejut, dan Xiao Qing juga terkejut. Qin Yang sebenarnya tidak kekurangan Lei Yuanxi. Ia hanya melihat bahwa Lin Weiyu berhati polos, dan jelas wanita ini adalah gadis bangsawan yang sejak kecil dimanja dan tidak banyak pengalaman bertualang sendiri. Satu Lei Yuanxi, aku bisa melindungimu dari pengejaran ahli di tingkat marshal bumi. 10 Lei Yuanxi, aku bisa menahan pengejar dari ahli di tingkat Tianwu. 100, aku bisa. Cukup. Keduanya sedang berjalan bersama di hutan pegunungan, Qin Yang baru saja membuka mulut, tetapi Lin Weiyu langsung berkata, aku rasa, kamu bukan di tingkat Tianwu kan? Menahan serangan dari ranah Tianwu? Lupakan saja. Yang mengejarku hanya dari tingkat marshal bumi. Qin Yang tak bisa menahan tawa, tapi tidak banyak berkata-kata. Mengikuti jalur dalam ingatannya, Qin Yang berjalan menuju arah tempat berkumpul dengan Lao Wei dan yang lainnya. Namun saat melangkah lebih jauh, Qin Yang mengerutkan kening. Sepertinya orang-orang itu punya cara untuk mengejar secepat ini, gumamnya. Siapa di sana? Lin Weiyu bersiap siaga. Namun, pada saat itu juga, Qin Yang maju ke depan, memeluk Lin Weiyu, dan berguling ke samping. Swiss, Swiss, Swiss. Suara benda tajam melesat di udara terdengar, dan tempat mereka berdiri barusan langsung ditembaki seperti sarang lebah. Melihat kejadian itu, mulut Lin Weiyu terbuka lebar karena terkejut. Bagaimana kamu tahu? Menebak saja. Qin Yang masih berbaring di atas tubuh Lin Weiyu, sambil mengamati sekitar. Sepertinya orang yang mengejarmu ini bukan orang biasa, mereka ahli dalam seni pembunuhan. Ditekan oleh tubuh Qin Yang, Lin Weiyu merasa sesak napas, dan wajahnya memerah. Hari ini benar-benar sial. Tadi dilihat-lihat oleh Qin Yang, sekarang ditindih lagi. Malu sekali rasanya. Apa kamu tidak bangun juga? Tenang saja. Swiss, Swiss. Namun saat itu juga, suara melesat kembali terdengar. Anak panah meluncur penuh dengan aura membunuh. Xiao Qing. Qin Yang berteriak rendah. Wuus. Seketika, rambut sosok hijau itu berubah keras seperti besi. Xiao Qing menerjang keluar. Aarg. Tak lama kemudian, terdengar teriakan-teriakan dari dalam hutan. Qin Yang bangkit dan menatap ke depan. Sudah sampai sini, kenapa masih pengecut? Sial, Nona Lin, ternyata kamu punya bantuan. Sebuah suara serak terdengar. Dari balik batang pohon, lebih dari selusin sosok muncul satu persatu. Pakaian mereka menyerupai warna batang pohon, bunga, dan tanaman di sekitarnya. Walau tampak norak, tapi justru membuat mereka sulit terlihat. Jika diperhatikan,
dari belasan orang itu, sebagian besar berada di level ke-9 ranah jiwa. Namun, 4 hingga 5 orang di depan memiliki aura kuat dan stabil, setidaknya di tingkat marsyal bumi. Teman, ini bukan urusanmu. Kami hanya bekerja karena dibayar. Membunuh adalah bisnis kami. Jangan ikut campur. Pemimpin mereka yang mengenakan kain kasa berkata dengan suara serak. Kerja karena dibayar? Kebetulan, aku juga begitu. Qin Yang tersenyum dan bertanya, kalian siapa? Dari Dark Knight? Poison Eagle? Atau Mengge? Begitu nama-nama itu disebut, belasan orang itu langsung menunjukkan reaksi tegang. Lin Weiyu juga memandang Qin Yang dengan heran. Meski ketiga kekuatan ini sudah ada sejak puluhan ribu tahun, mereka tidak begitu dikenal di daratan Jiuyo. Bisnis mereka sama, melatih pembunuh dan membunuh dengan imbalan. Namun sangat sedikit orang yang tahu tentang mereka. Qin Yang berasal dari Kekaisaran Beiming, hanya sebuah kekaisaran kecil, tapi tahu dengan jelas tentang kekuatan-kekuatan di Jiuyo? Orang mati tidak perlu tahu. Pemimpin mereka melambaikan tangan, dan lebih dari selusin orang langsung menerjang maju. Xiao Qing, lindungi Nona Lin Weiyu. Mendengar itu, Xiao Qing menyeringai, matanya berputar nakal, lalu mendekati Lin Weiyu dan menggosok-gosokkan tubuh kepakaiannya dengan manja. Sapi mesum, minggir kamu, seru Lin Weiyu kesal. Tuamu saja cuma di tingkat 2 ranah marsyal bumi, hati-hati jangan sampai terbunuh. Mendengar ini, Xiao Qing menoleh pada Qin Yang, berpikir sejenak, lalu menurunkan telinganya dan bersandar manja di pinggang Lin Weiyu, sambil mengendus-endus dengan hidungnya, wajahnya tampak mabuk kepayang. Lin Weiyu hanya bisa terdiam tak percaya. Sapi hijau ini jelas bukan sapi biasa. Tuan dan pelayan ini benar-benar aneh. Tunjukkan kehebatanmu, jika tidak, nyawamu melayang. Pemimpin mereka mendengus dan melangkah maju. Ia berada di tingkat 3 ranah marsyal bumi, dan keempat orang di sekitarnya berada di tingkat 2 marsyal bumi. Menghabisi Qin Yang seharusnya mudah. Aku tak suka pamer. Qin Yang tersenyum dan melangkah maju. Cahaya lengkung petir, tebasan kilat. Begitu dia melangkah, kedua tangannya meluncur. Tidak tampak gelombang aura spiritual, tetapi hanya dengan satu langkah, tekanan petir langsung menyapu. Meledak. Boom. Sekejap saja, suara petir menggema, dan keempat-lima sosok yang mendekat langsung hancur. Dada mereka hancur berantakan, daging dan darah berserakan. 5 orang marsyal bumi, termasuk si pemimpin, tewas seketika. Saat itu, selain gema suara petir, hutan benar-benar sunyi. Telinga Xiao Qing yang sebelumnya terkulai, langsung berdiri tegak. Orang-orang sisanya langsung membelalak ketakutan, lalu berbalik dan kabur tanpa berkata sepatah kata pun. Lin Weiyu tertegun. Menatap Qin Yang, ia tak bisa bereaksi dalam waktu lama. Level 2 ranah marsyal bumi, membunuh 5 orang, dalam sekali serang? Apa benar Qin Yang berasal dari Kekaisaran Beiming? Masalah selesai. Qin Yang menepuk-nepuk tangannya, memandang Lin Weiyu, dan berkata sambil tersenyum tipis, aku tetap menyarankanmu, binatang buas memang berbahaya di pegunungan Jiuyo, tapi manusia jauh lebih berbahaya. Kalau kamu ingin mengasah diri, sebaiknya lakukan secara bertahap. Lin Weiyu mendengus, itu bukan urusanmu. Karena masalahnya sudah selesai, kita bisa berpisah sekarang. Qin Yang menepuk kepala Xiao Qing sambil tersenyum. Tunggu dulu. Lin Weiyu buru-buru berkata saat itu juga, orang-orang yang mengejarku, bukan hanya di tingkat alam marsyal bumi. Kalau ada pembunuh di ranah Tianwu, kamu tak boleh pergi. Kekuatan dirinya sendiri tidaklah lemah. Jika bukan karena musuh dari tingkat Tianwu, dia tidak akan sampai terluka parah. Ranah Tianwu? Qin Yang menarik napas lega, melambaikan tangan dan berkata, 10 batu leyuan. Kamu? Orang ini, apakah dia sudah gila karena miskin? 10 batu leyuan setara dengan puluhan ribu batu roh. Qin Yang membuka mulut, seperti seekor singa kelaparan. Namun saat ini, Lin Weiyu memang perlu bergantung pada Qin Yang. Kalau tidak, mustahil dia bisa keluar dari pegunungan Jiuyo. Aku hanya membawa 4 sekarang. Sisanya 5 akan kukirimkan padamu setelah aku sampai dengan selamat di pavilion pedang. Baik. Qin Yang menerima 4 batu leyuan, mengangguk,
lalu berbalik untuk memimpin jalan. Selanjutnya, tidak ada kejadian di luar dugaan. Setelah Qin Yang bergabung kembali dengan Lao Wei, Shen Wenxuan, dan Jian Xiaoming, mereka pun bersiap menuju tanah Jiuyo. Nona, halo, namaku Jian Xiaoming, dan pedangku adalah pedang nomor 1 di Jiuyo. Jian Xiaoming menatap Lin Weiyu dengan tatapan terpukau. Melihat sikap Jian Xiaoming, Lin Weiyu mengerutkan kening. Kerbau hijau itu sudah aneh, dan orang gendut ini juga sama anehnya. Pedang nomor 1 Jiuyo? Lin Weiyu mencibir, pedang nomor 1 Jiuyo adalah Lin Tianya, ketua pavilion pedang. Apa kamu pantas menyebut dirimu seperti itu? Seberapa tebal muka Jian Xiaoming? Ia tidak memedulikan sindiran Lin Weiyu sama sekali, malah tersenyum dan berkata, Lin Tianya? Beberapa tahun lagi, dia bukan lagi pedang nomor 1 Jiuyo. Lalu siapa? Tentu saja bukan aku, tapi kakakku, Qin Yang. Jian Xiaoming menjawab dengan bangga, tapi aku juga tidak akan lemah. Aku akan menjadi pedang nomor 2 Jiuyo. Lin Weiyu hanya bisa terdiam. Memang benar, bunga aneh cocoknya dengan bunga aneh lainnya. Qin Yang tidak tampak seperti orang normal, begitu pula Jian Xiaoming. Satu-satunya yang tampak normal hanyalah Shen Wenxuan. Namun begitu Shen Wenxuan membuka mulut, Lin Weiyu merasa dirinya telah salah menilai. Guru, gadis ini adalah Guru. Shen Wenxuan tampak lebih tua, 1 atau 2 tahun dari Qin Yang, tapi malah memanggil Qin Yang dengan sebutan guru. Dibayar untuk menjaga, dan gadis ini bernama Lin Weiyu, akan bersama kita sementara waktu. Qin Yang tersenyum ringan. Shen Wenxuan tertawa kecil dan berkata, kukira, mereka adalah pelayan baru yang direkrut guru. Kamu juga mulai menggodaku? Tidak berani. Shen Wenxuan tertawa kecil. Qin Yang perlahan memandang Lao Wei dan berkata, mungkin, akan ada pembunuh dari tingkat Tianwu. Lao Wei, berhati-hatilah. Baik, Tuan Muda. Lin Weiyu menatap keempat orang dan seekor kerbau, merasa semuanya tidak masuk akal. Pengawal tua berambut putih? Seorang murid yang lebih tua dari gurunya? Pendekar gemuk? Kerbau hijau cabul? Lin Weiyu hanya merasa ini adalah kombinasi paling aneh yang pernah dia temui. Dalam beberapa hari berikutnya, 5 sosok bergerak melewati hutan pegunungan. Untuk masuk ke tanah Jiuyo, mereka harus melewati beberapa celah yang ada di antara pegunungan Jiuyo. Kalau tidak, menyeberangi pegunungan untuk masuk ke tanah Jiuyo, sama saja dengan mencari mati. Bahkan, ahli di ranah marshal bumi, atau di ranah Tianwu pun tak berani melakukannya. Pegunungan Jiuyo membentang ratusan mil, dan bukan hanya binatang roh darat yang berbahaya, bahkan binatang roh yang bisa terbang juga, sangat mematikan. Kita sudah hampir sampai di celahnya. Lin Weiyu akhirnya menghela napas lega. Beberapa hari bersama Qin Yang dan yang lainnya benar-benar pengalaman yang aneh. Kelihatannya mereka sudah mundur. Lin Weiyu mulai merasa tenang. Belum tentu. Lao Wei menatap ke depan dan berkata pelan, kelihatannya mereka memang sengaja ingin menyerang kita di celah ini, dan menghalangi jalan kita. Penyerangan di celah? Lin Weiyu terdiam, memandang ke depan. Orang-orang ini benar-benar tak menyerah. Ayo, bagaimanapun juga, kita harus masuk ke Jiuyo. Baik. Lao Wei menyipitkan matanya dan berjalan di depan, sementara Qin Yang berjalan santai dengan tangan di belakang. Lin Weiyu merasa cemas. Kalau benar ada yang menghadang, mungkin kali ini, benar-benar ahli di ranah Tianwu. Tidak mungkin mereka sanggup menahan serangan. Ia juga tidak percaya, kalau kakek tua berambut putih itu, adalah seorang ahli sejati. Tidak semua orang tua adalah ahli hebat. Nona Lin, sudah lama saya menunggu. Tiba-tiba terdengar suara tawa ringan. Di depan celah, puluhan sosok muncul, menghalangi jalan Qin Yang dan rombongannya. Ini bukan lagi penyergapan diam-diam, tapi perampokan terang-terangan. Siapa kalian? Kalau kalian membunuhku, tak takutkah kalian akan diburu ayahku? Lin Weiyu berteriak. Membunuhmu? Siapa yang tahu siapa kami? Pemimpin mereka maju, aura tekanan menyebar ke segala arah. Ranah Tianwu, level 7 perubahan. Saat ini, wajah Lin Weiyu menjadi sangat pucat. Baiklah,
tak perlu banyak bicara. Karena Nona Lin, kami kehilangan belasan saudara. Pemimpin itu berbicara ringan, lalu mengalihkan pandangannya ke Qin Yang. Kelihatannya kamu yang membunuh beberapa orang kepercayaanku kan? Yang tingkat alam martial bumi itu? Betul, aku yang membunuh. Qin Yang tersenyum, bertarung tidak dilarangkan, satu jurus, dan mereka mati semua. Mendengar itu, pria pemimpin mengepalkan tinjunya dengan marah, dipenuhi niat membunuh. Lin Weiyu hanya bisa menepuk kening. Orang ini, kenapa harus memancing amarah si pemimpin pembunuh itu sekarang? Baiklah, rupanya Nona Lin memang punya kemampuan. Di pegunungan Jiuyo, kamu bisa menemukan orang asing yang bersedia melindungimu, meski harus mati. Kamu layak jadi putri Lintianya. Putri Lintianya? Jian Xiaoming melongo. Lintianya? Yang itu? Pedang nomor 1 Jiuyo? Ketua Paviliun Pedang? Jian Xiaoming melongo, memandangi Lin Weiyu dengan wajah linglung. Kakak Qin benar-benar beruntung. Keluar berlatih sebulan, bisa dapat permata hati ketua paviliun? Sudahlah, tak perlu banyak omong, kami dibayar untuk membasmi bencana. Maafkan aku, Nona Lin. Shoot, shoot, shoot. Dalam sekejap, puluhan sosok melesat serentak. Formasi yang mereka bentuk seolah-olah membentuk formasi pedang, langsung menyerang ke arah mereka. Wajah Lin Weiyu berubah drastis. Pembunuh yang terlatih dan terkoordinasi seperti ini, jelas berasal dari salah satu dari 3 kekuatan pembunuh besar, tapi yang mana? Lari. Wajah Lin Weiyu menegang saat ini, dan dia segera berteriak, kalau formasi ini terbentuk, bahkan ahli di ranah Tianyuan pun harus menghindar. Dibayar untuk membasmi bencana, dan aku menerima Lei Yuan Shimu, tentu harus menyelesaikan bencana ini untukmu. Qin Yang tersenyum tipis, memandang Lao Wei, dan berkata, kamu tahu sendiri, 3 kekuatan pembunuh besar itu sangat ketat latihannya, bahkan satu orang pun tak akan bisa membocorkan rahasia. Saya mengerti, Tuan Muda. Shoot! Dalam sekejap, sosok Lao Wei pun melesat ke depan. Orang tua, enyahlah, masuk saja ke dalam peti mati. Begitu ucapan pemimpin itu selesai, pedang panjang di tangannya langsung diayunkan. Pada saat yang sama, ketika pedang panjang itu diayunkan, aura membunuh dari puluhan sosok di belakang pemimpin itu langsung berkumpul dan semuanya mengalir ke dalam tubuh si pemimpin. Dalam sekejap, aura seluruh tubuh si pemimpin melonjak tajam, menunjukkan pertumbuhan kekuatan yang eksplosif, hingga mendekati tingkat Tianyuan. Serangan ini sangat dahsyat, mengumpulkan kekuatan dari puluhan orang sekaligus. Lao Wei hanya sedikit mengangkat kelopak matanya melihat ini, lalu melambaikan tangannya dengan ringan. Dengan satu gerakan itu saja, seketika dunia seakan berhenti total. Puluhan sosok itu tak mampu bergerak sedikit pun. Boom! Sebuah ledakan terdengar. Di belakang para pembunuh itu, satu sosok meledak menjadi kabut darah dan lenyap. Tak lama kemudian, suara ledakan bergema silih berganti. Puluhan sosok itu, seperti kembang api berdarah, satu demi satu meledak di udara saat itu juga. Pemandangan itu bagaikan pertunjukan kembang api berdarah yang bermekaran di langit. Pada saat itu, Lin Weiyu tertegun, begitu juga dengan Jian Xiaoming. Lin Weiyu tak percaya bahwa lelaki tua yang tampak biasa-biasa saja di sisi Qin Yang, ternyata adalah seorang ahli yang tiada tanding. Namun, dengan kekuatan sehebat itu, mustahil tak dikenal di tanah Jiuyu, dan mustahil dia tak mengetahuinya. Jian Xiaoming sendiri juga terpana, karena ini adalah pertama kalinya ia melihat Lao Wei menunjukkan kekuatannya. Selama ini, Lao Wei selalu berada di sisi Qin Yang, tak pernah menonjol, hanya tampak seperti pelayan tua, yang setia menyajikan teh dan air. Siapa sangka Lao Wei ternyata adalah seorang ahli yang tak tertandingi? Qin Yang menatap ke depan sambil sedikit mengernyit. Lao Wei membungkuk hormat dan berkata, maaf, Tuan Muda, terlalu berdarah. Masalah sudah selesai, saatnya pergi, ujar Qin Yang tanpa banyak bicara. Tampaknya setelah puluhan ribu tahun, tanah Jiuyu kembali ramai dan penuh bunga bermekaran, tapi begitu aku kembali, bunga-bunga itu akan layu kembali. Cih, tanah Jiuyu sejak dulu penuh kekacauan dan pembantaian. Kamu pikir kamu itu Kaisar Jiuyu? Sampai-sampai bisa membuat bunga layu segala. Potong Lin Weiyu sinis. Lao Wei hanya tersenyum ringan mendengar itu,
lalu menyingkir ke samping. Namun, baru saja mereka melangkah maju, Lao Wei langsung mengernyit. "Masih ada orang lain?" tanya Qin Yang, menatap Lao Wei. "Kali ini, sepertinya orang yang datang adalah pihak yang menjemput Nona Lin," jawab Lao Wei sambil menyipitkan mata dan tidak berkata lebih jauh. Tak lama kemudian, di gerbang pegunungan, ratusan sosok muncul melayang di udara. Aura pedang mereka melonjak tinggi, meledak dan menyelimuti seluruh celah pegunungan. "Paman Qin." Melihat orang yang datang, Lin Weiyu langsung melambaikan tangan dengan wajah gembira. Pemimpin rombongan itu mengenakan pakaian biru yang rapi, rambut panjangnya terikat rapi, wajahnya tampak ramah dan matanya penuh kasih sayang saat menatap Lin Weiyu. "Ayahmu hampir gila karena mencarimu. Sepertinya kamu akan dihukum sepulangnya nanti." Lin Weiyu menjulurkan lidah dan tertawa. "Tapi aku baik-baik saja kan?" "Siapa mereka?" tanya pria itu dengan hati-hati, melihat ke arah Qin Yang dan rombongannya. "Ini Qin Yang, dia yang menyelamatkanku." Lin Weiyu menjawab sambil tersenyum. "Terima kasih atas pertolongannya. Aku Qin Ze dari Paviliun Pedang. Jika kalian tak terburu-buru, silakan mampir ke paviliun kami, dan ketua paviliun kami pasti akan berterima kasih secara pribadi." "Terima kasih banyak." Qin Yang hanya melambaikan tangan dan berkata tenang, "Lin Weiyu, aku tak menginginkan 5 batu leyuan yang tersisa. Tapi, aku ingin meminta satu bantuan darimu. Di paviliun pedang kalian ada murid baru bernama Yan Guifan. Dia punya hubungan baik denganku. Aku harap kamu bisa membantunya, jangan sampai dia dibuli." "Ah, itu mudah." Lin Weiyu mengangguk, "Di paviliun pedang, siapapun yang ingin kulindungi, tak ada yang berani macam-macam. Kalau begitu, kami pamit." "Tunggu, kamu tidak ingin melihatnya? Kalian tampak akrab, kenapa tidak ikut ke paviliun pedang saja?" "Tak perlu." Qin Yang menjawab tenang, "Cepat atau lambat aku akan bertemu dengannya. Aku masih ada urusan lain." Setelah itu, Qin Yang dan rombongannya pergi. "Orang aneh," gumam Qin Ze, "paviliun pedang kami adalah salah satu dari 4 penguasa di tanah Jiuyo, tapi pemuda ini sepertinya menolak semua kebaikan kami." "Dia memang seperti itu," sahut Lin Weiyu sambil mencibir. "Paman Qin, kamu adalah salah satu dari 9 raja pedang paviliun pedang kita. Tapi, jika kamu dihadapkan pada puluhan pembunuh tingkat tinggi, dengan pemimpin setingkat Ranah Tianu tahap 7, yang membentuk formasi pembunuh, bisakah kamu?" Sambil berkata, Lin Weiyu melangkah maju dan melambaikan tangannya. Hanya dengan satu gerakan, membunuh puluhan pembunuh dalam sekejap, layaknya kembang api berdarah yang meledak dalam sekejap. Mendengar ini, Qin Ze sedikit terkejut. "Meski aku berada di tingkat ke-6 Tianyuan, dan auraku cukup kuat, tapi seperti yang kamu bilang aku benar-benar tak bisa melakukan itu. Tapi, ketua paviliun dan 3 wakil ketua kita, pasti bisa." "Xiao Yu, kamu lihat siapa yang melakukan itu?" Kakek tua di sisi Qin Yang. Dia hanya melambaikan tangannya, dan puluhan orang langsung mati. Mendengar ini, wajah Qin Ze langsung berubah. Orang tua itu? Tadi dia sempat mengamatinya, tampak biasa saja. Namun jika bisa melakukan hal seperti itu, maka satu-satunya kemungkinan, orang tua itu jauh lebih kuat darinya. Mungkinkah dia adalah ahli di ranah Tongtian? Seorang pemuda dari Kekaisaran Beiming, dilindungi oleh ahli sekuat itu. Siapa sebenarnya Qin Yang? Tempat ini tidak aman, ayo kita pergi. Baik. Rombongan itu pun segera pergi. Gerbang pegunungan kembali tenang. Namun, perlahan, 2 sosok berpakaian hitam muncul. Misi pembunuhan gagal. Laporkan ke Tuan. Siap. Setelah itu, kedua sosok itu pun menghilang. Gerbang pegunungan kembali hening. Sementara itu, Qin Yang dan rombongannya telah memasuki tanah Jiuyo, memilih arah, dan melanjutkan perjalanan. Kakak Qin, kukira di tanah Jiuyo, semua sekte berada di tengah hutan belantara, tapi ternyata kotanya megah juga ya, ujar Jian Xiaoming penuh semangat. Di tanah Jiuyo, banyak sekte yang menguasai kota-kota. Pengelolaan kota memang dipegang oleh sekte-sekte, jawab Qin Yang perlahan. Kalau tidak, murid-murid mereka, mau cari batu roh dan bahan kultivasi kemana? Sekte itu, pada dasarnya, seperti negara. Sekte kuat bahkan bisa menguasai wilayah jutaan mil di tanah Jiuyo.
Jian Xiaoming pun merasa semangatnya membara. Di tanah Jiuyo, sekte yang bisa disebut sebagai sekte, pasti minimal dipimpin oleh ahli tingkat Tianyuan. Itu saja sudah setara dengan kekuatan kerajaan. Tak heran kalau semua perbatasan ingin anak-anak mereka bisa masuk ke sekte-sekte di tanah Jiuyo. Kalau begitu, sekte Qin Yun yang akan kita datangi itu pasti sangat hebat ya? Tanya Jian Xiaoming tiba-tiba. Qin yang tersenyum, dulu tidak hebat, sekarang juga belum hebat. Tapi nanti, pasti akan hebat. Keempat sosok itu melewati kota demi kota dan menuju tempat di mana Qin Yunzong berada. Sepanjang perjalanan, mereka melintasi banyak kota besar dan kecil. Namun, kota-kota di tanah Jiuyu sangat berbeda dengan wilayah perbatasan dan kerajaan Shang. Di pinggiran benua Jiuyu, kota-kota di banyak wilayah perbatasan dan kerajaan atas sangat mementingkan aura kekuasaan kekaisaran dan semakin ke pusat, semakin makmur. Namun di tempat ini, sejak memasuki kota sudah tampak ramai, tanpa ada yang disebut sebagai pusat kota. Lalu lalang pejalan kaki pun beragam, pakaian mereka juga sangat berbeda, bahkan beberapa di antaranya berbicara dengan bahasa yang tak sama. Yang paling mencolok, para pendekar yang berlalu lalang, jarang sekali yang berada di alam 9 gerbang. Bahkan, di alam 4 roh saja sangat jarang, dan mereka semua tampak sangat rendah hati. Jian Xiaoming sangat terpukau. Sejak kecil, kota Ganing sudah tampak megah di matanya, dan ibu kota kerajaan Nanyan dalam benaknya sebagai yang paling luas. Namun di sini, skala setiap kota tidak lebih kecil dari ibu kota kerajaan Nanyan, bahkan beberapa di antaranya jauh lebih besar. Qin Yang juga terlihat lebih santai beberapa hari belakangan. Shen Wenxuan dan Jian Xiaoming mengira Qin Yang juga terkejut melihat keanehan di tanah Jiuyu. Namun, Lao Wei tahu bahwa setelah hampir 10 tahun, Qin Yang kembali mengunjungi tempat lamanya dengan identitas dan status yang berbeda. Ia pun dipenuhi perasaan haru. Masih sekitar 10 hari lagi untuk sampai ke Qin Yunzong. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Kalian berdua, buka mata lebar-lebar, biar tidak membuat malu, ucap Qin Yang. Baik, seru Jian Xiaoming dengan semangat, melompat-lompat kegirangan. Selama ini, pengawasan Qin Yang sangat ketat. Ia harus menghabiskan hampir setengah harinya untuk berlatih ilmu pedang, namun dibandingkan Shen Wenxuan, keadaannya masih lebih baik. Setiap hari, Shen Wenxuan dipaksa oleh gurunya untuk menghafal berbagai bahan obat dan bahan spiritual, bahkan harus mencoba racun pada dirinya sendiri, benar-benar menyiksa. Namun harus diakui, tekanan dari Qin Yang sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan mereka berdua. Keempatnya kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju Qin Yunzong dengan santai. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.